Saudara, masa jabatan Bupati Bangli Imade Gianyar sudah berakhir pada 17 Februari 2021 lalu. Nah, lalu apa saja nih kegiatan Bapak Made Gianyar usai menjabat sebagai Bupati Bangli? Nah, saat ini beliau sudah ada di studio Kompas TV Dewata. Langsung saja kita tanya-tanya nih. Halo Pak, apa kabar hari ini? Swastiastu para pemirsa Kompas TV Dewata yang berbahagia, salam sehat dan bahagia. Pak, ini kan kemarin sudah usai menjabat sebagai Bupati Bangli, kemudian kembali ke rutinitas sehari-hari. Tentu pasti ada perbedaan ya Pak ya. Kalau dulu pagi-pagi berangkat ke kantor, sekarang di rumah mungkin aktivitas bersama keluarga. Gimana nih Pak perasaan Bapak? Ya, pertama seperti juga dikatakan oleh orang bijak itu, ada ombak besar, ada ombak kecil. Tetapi kalau ditarik kesimpulannya, ombak besar juga air, ombak kecil juga air. Demikian juga profesi atau manusia itu hidup harus bekerja. Nah, jadi apapun pengabdiannya itu pada hakikatnya adalah merupakan bagian dari rangkaian kehidupan. Nah, sehingga kepercayaan masyarakat Bangli untuk menjadi wakil bupati 2 kali, menjadi bupati 2 kali itu adalah bagian dari proses kehidupan yang harus dijalani oleh setiap manusia dan termasuk saya di dalamnya. Nah, sehingga dalam proses menjalankan tugas sebagai bupati melayani masyarakat, ya demikian juga ada pasang naik, ada pasang surut. Nah, sehingga kami telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, telah berusaha menggunakan segala daya pikiran untuk memberikan yang terbaik kepada Kabupaten Bangli, kepada masyarakat Bangli. Ya, tetapi seperti itulah yang bisa diberikan, ya tentunya itu sudah hasil maksimal gitu. Jadi apa yang Bapak lakukan selama 10 tahun terakhir ini sudah merupakan segala daya dan upaya maksimal yang Bapak lakukan seperti itu. Kemudian apa saja program-program yang sudah sukses ini Pak terrealisasi selama 10 tahun terakhir menjabat sebagai Bupati Bangli? Tentunya program itu adalah kemasan. Tetapi pada intinya siapapun jadi bupati itu pasti seputarannya pertama putaran kesehatan, putaran pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup, infrastruktur juga mungkin. Infrastruktur itu masuk di ke semua lini, ya baik di kesehatan ada infrastruktur, di pendidikan ada infrastruktur, tetapi yang paling banyak menyedot keharusan infrastruktur itu adalah di bidang ekonomi. Nah, kami pun menempatkan 4 pilar pembangunan Kabupaten Bangli itu adalah di bidang kesehatan, ya kedua di bidang pendidikan, ketiga di bidang ekonomi, dan keempat di bidang lingkungan hidup. Contoh yang spesifik yang sudah sukses terrealisasi apa saja itu Pak? Misalnya, kalau sukses itu ada sukses yang sifatnya administratif, ada sukses yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, sehingga masyarakat kadang-kadang itu tidak soal dengan hal-hal yang administratif, bahkan masyarakat merasakan hal-hal yang administratif itu sebagai sebuah bottleneck dalam mencapai tujuan. Kalau masyarakat sih inginnya sekarang inginnya jalan, biar ada jalan, tidak mau proses ribet-ribet. Prestasi di administratif juga ada, tetapi itu kayaknya bagi masyarakat tidak ada kepentingannya. Karena tidak terlihat fisiknya gitu. Kita dapat PTP misalnya, rakyat itu tak peduli apa itu. Kalau kita dapat misalnya Kabupaten Bangli 2 kali dapat Satya Lencana Pembangunan, ya sehingga masyarakat tidak ada peduli. Tetapi bagi masyarakat yang dirasakan, ya tentunya penilaian sekarang, kalau saya kan nggak etis menilai sendiri, tetapi saya fungsinya menjelaskan apa yang sudah dilakukan. Persoalan senang apa tidak itu kan tergantung relatif masyarakatnya. Sudut pandang. Tidak, perubahan luar biasa itu adalah membangun rasa keadilan pembangunan antara kota dengan desa. Sehingga di kota ada jalan pendek, di desa pun ada jalan pendek. Nah, sehingga di Bangli selama 10 tahun itu memang yang paling banyak berubah. Kalau puskesmas sudah dari dulu ada puskesmas, tapi
puskesmasnya bertingkat adalah selama 10 tahun. Tahun terakhir ini. Jalan juga dari dulu ada jalan, tetapi kalau zaman dulu diistilahkan kalau naik mobil misalnya dari Denpasar ke Bangli, kasal sudah dari Denpasar lewat Gianyar tidur, asal udah bangun Bangli dah gitu. Nah, itu cirinya kalau di mana bangun di sana ada Bangli dulu. Kan karena gitu jalannya itu dulu ini ya rusak. Karena dulu masalahnya itu tugas dari bupati itu adalah memecahkan masalah. Di mana ada masalah di sana dipecahkan. Akhirnya di zaman saya jadi Bupati Bangli sehingga semua jalan-jalan ke desa itu sudah terhotmik, sehingga sudah kayak kantor nyaris tidak terasa. Wah, luar biasa sekali ya. Desa-desa, memang ekonomi, lihat masyarakat sekarang membawa telur sudah tidak pecah karena benar sekali. dulu jalannya rusak, pelihara ayam menghasilkan telurnya. Ya, karena memang jalan itu akses yang vital yang harus untuk pergerakan ekonomi masyarakat tentunya. Pak, ini 10 tahun Bapak menjabat sebagai Bupati di Bangli, tentu memang waktu itu tidak cukup singkat lah kalau untuk program-program yang sudah dijalankan. Pasti ada saja program yang belum terrealisasi. Nah, apa itu Pak? Kira-kira mungkin selama 10 tahun ini yang sampai saat ini mungkin menurut Bapak masih belum bisa terselesaikan. Nah, yang jelas Bupati itu ada keterbatasannya, kan gitu ya. Sehingga tidak semua program atau harapan masyarakat bisa diselesaikan selama waktu siapapun jadi bupati, karena bupati itu pertama terbatas kewenangan, tidak semua kewenangan keinginan masyarakat itu menjadi kewenangan bupati. Nah, kedua bupati itu dibatasi oleh anggaran, anggarannya terbatas. Nah, sehingga yang ketiga bupati itu dibatasi oleh waktu yang terbatas, ada batas waktunya. Nah, diperpanjang pun jabatan bupati pasti juga ada yang tersisa. Karena apa? Karena hukum ekonomi, keinginan, kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat-alat untuk memenuhi kebutuhan manusia itu terbatas. Sehingga siapapun jadi bupati kayaknya masih banyak lah, masih ada program yang belum masih banyak kekurangan gitu ya istilahnya ya Pak ya. Sekarang jalan yang sudah diperbaiki 10 tahun yang lalu pun udah mulai retak-retak kan gitu. Nah, sehingga yang perlu kita benahi ke depan, tetapi ada sebenarnya sesuatu hal yang belum dapat kami wujudkan. Apa itu Pak? Dengan di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, lain ladang, lain lubuk, lain pula ikannya. Nah, sehingga Bangli itu potensinya sebenarnya di sumber daya air. Nah, sehingga Bangli itu di RT/RW ditetapkan sebagai daerah konservasi, daerah penyangga, bagaimana hutannya harus tetap lestari, bagaimana Bangli itu harus tetap bergerak di sektor pertanian, alih fungsi harus ditekan, karena bagaimana ketersediaan air bersih dan debit yang cukup itu pendekatan pembangunannya seperti disampaikan oleh Bapak Gubernur itu kan ada hulu teben, ada di hulu, ada di teben. Nah, sehingga teman-teman kita di teben itu ya tentunya memanfaatkan sumber daya air yang bersumber dari Bangli. Berarti air ini menjadi sebuah potensi yang untuk nanti dikembangkan, mungkin untuk pemimpin selanjutnya seperti itu ya Pak ya, untuk dikelola, dikembangkan tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangli. Ya, Pak. Kemudian apa sebenarnya yang menjadi tantangan Pak selama Bapak memimpin Kabupaten Bangli? Kalau tantangan ya sebenarnya tidak berat-berat sekali. Kenapa? Karena kebersamaan itu ada masyarakat, karena kita nggak bisa akan melakukan kemajuan itu tanpa kebersamaan. Gerak masyarakat lah yang utama, dan saya salut pada masyarakat Bangli adalah masyarakat yang baik, masyarakat yang bekerja keras. Nah, sehingga dalam kondisi apapun, walaupun kita belum bisa penuhi apa yang menjadi tujuannya, yang penting kita bisa menjelaskan. Nah, sehingga hambatan kekurangan uang, terus PAD kecil itu bisa ditutupi dengan hati yang baik. Nah, jangan sampai
kita tidak bisa berikan uang, menyapa pun tidak. Kan itu kalau di bahasa Bali kan senyum itu adalah segala-galanya, someh istilahnya. Walaupun tidak bisa memberi apa-apa, tapi ramah. Sehingga hambatan-hambatan luar biasa. Kami jadi bupati di Bangli, tidaklah ada hambatan yang sangat signifikan sehingga program-program tidak bisa jalan. Terima kasih masyarakat Bangli karena selama 20 tahun kita sudah bersama, dan berikutnya masyarakat Bangli luar biasa. Teruslah bekerja, teruslah disiplin, jangan cengeng, jangan sering-sering protes pemerintah, karena pemerintah itu sama beratnya dengan jadi rakyat. Sehingga kerja kita bersama, rakyat bekerja, pemimpin bekerja, melayani dengan baik, disiplin bersama, itulah kunci kemajuan kita. Berapu masyarakat Bangli, dan selamat buat Bapak Bupati Sangyaman Sedanarte dan Bapak Iwayan Diar. Ya, saya yakin Bapak berdua pasti ingin Bangli selama 5 tahun ke depan akan lebih baik dari sebelumnya. Dan saya juga berharap Bangli ke depan itu lebih baik dari saat saya memimpin. Ketika Bangli lebih baik dibandingkan dengan saya memimpin, di sanalah kebahagiaan saya selaku warga Bangli akan terwujud. Sehingga saya selaku pribadi tentunya akan memberikan dukungan kepada pemerintah Kabupaten Bangli yang baru, dan utamanya saya bergerak di masyarakat. Pasti saya akan mengedukasi masyarakat untuk memajukan diri sendiri, luar biasa sekali, memajukan wilayahnya sendiri. Tidak ada kabupaten maju tanpa orang-orang Bangli yang maju. Luar biasa sekali Bapak. Nah, kemudian tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa berkarya, tetap berkarya seperti itu, tetap menyampaikan masukan-masukan kepada pemerintah tentunya seperti itu. Nah, Bapak setelah di masa jabatan ini, Bapak nanti kegiatannya ngapain aja nih Pak? Nah, kegiatan pertama yang menjadi masalah kita bersama, saya di kampung saya, di desa saya sekarang umurnya udah 57, sudah akan menjadi lansia. Saya akan menggerakkan lansia, dan termasuk saya pertama, saya akan menjadi tukang pungut sampah gitu. Kenapa demikian? Karena sampah sekarang menjadi problem kita, dan setiap orang itu tidak suka dengan sampah. Bahkan ketika merokok, orang itu jarang memikirkan puntung rokoknya. Ketika minum aqua, orang itu jarang memikirkan botolnya, dibuang begitu saja. Nah, sehingga saya selaku warga di Desa Bunutin akan memberikan paling tidak edukasi, mengajak masyarakat jangan kita buat masalah, orang lain sudah memecahkan. Nah, selama ini kita kan suka buat masalah, tidak kita memecahkan masalah, problem solving. Nah, yang kedua tentunya pekerjaan utama saya adalah sebagai dosen di Fakultas Hukum Warmadewa. Saya akan menjadi dosen menggunakan segala sisa waktu dan pikiran saya untuk menekuni dunia pendidikan, dan sekaligus juga terima kasih buat Bapak Dekan, Bapak Rektor, Bapak Dekan Profesor Dr. Nyoman Putu Budiarte yang telah memotivasi saya. Saya rencananya tidak kuliah S3, beliaulah yang memotivasi dan mendaftarkan saya untuk masuk program S3 di Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Demikian juga Bapak Anak Agung Wisnu Murti selaku Ketua Yayasan. Saya ucapkan terima kasih karena telah menerima saya kembali untuk ditugaskan kembali menjadi dosen di Universitas Warmadewa. Juga Bapak Rektor terima kasih, dan saya akan hanya menjadi dosen yang baik dan memberikan pelayanan. Luar biasa sekali tentunya. Yang terakhir tentunya ada lagi nih Pak. Jadi petani. Gitu. Wah, jadi petani. Sehingga kalau dulu satu profesi banyak kesibukan, kalau sekarang banyak profesi banyak kesibukan. Banyak kesibukan, sama sibuknya jadi bupati dengan saya. Setelah tidak menjabat, setelah pernah tugas. Bangun tetap jam 5 karena saya tidak terbiasa bangun tengah gitu. Bangun tetap jam 5, saya tetap berkarya. Baiklah. Tidak ada waktu yang terbuang, sehingga bagaimana memanfaatkan waktu secara positif itulah kunci kemajuan.
luar biasa sekali, banyak sekali kegiatan yang akan dilakukan ya setelah tugas selesai sebagai Bupati Bangli ini, menjadi tentu peduli kepala lingkungan, kemudian menjadi seorang pendidik sebagai dosen, dan juga mau jadi petani. Luar biasa sekali Pak. Terima kasih atas waktunya, selamat berkarya, dan tentunya tetap memberikan manfaat dan memberikan ide-ide terbaiknya untuk masyarakat, untuk kebaikan masyarakat. Terima kasih atas waktunya. Ya, saudara, demikianlah tadi perbincangan dengan Bapak Made Gianyar. Saya Sinta Pramadewi, Kadek Santosa, Kompas TV Dewata.